Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Dalam minggu ini kita akan bersama-sama membaca katekismus, memasuki pertanyaan yang ke-44. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu bersama-sama kita membacakan jawaban serta ayatnya. Apa itu baptisan air? Baptisan adalah pembasuhan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menandai dan memeteraikan pengabdian kita di dalam Kristus, penyucian dosa kita dan komitmen kita sebagai milik Tuhan dan gerejanya. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada dua sakramen yang kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu perjamuan kudus dan baptisan air. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang baptisan air. Saudara, baptisan itu adalah menjadi bukti orang percaya di dalam menaati amanat agungnya sebelum Yesus naik ke surga. Jadi baptisan air adalah sangat penting karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Memang baptisan bukanlah persyaratan bagi seseorang untuk dianugerahi keselamatan. Tetapi baptisan adalah langkah ketaatan yang penting yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Baptisan adalah tanda pertobatan dan menjadi bukti pernyataan iman kita akan kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan juga menggambarkan kematian kita terhadap dosa dan hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana kita orang berdosa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mati terhadap dosa dan kita dibangkitkan kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Saudara, baptisan juga sebagai tanda dan meterai bahwa kita sudah diadopsi ke dalam keluarga Allah, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah mengasihi dalam satu kesatuan yang sempurna sejak sebelum penciptaan. Dan melalui karya Kristus di atas kayu salib, maka kita dikuduskan dan diperdamaikan dengan Allah. Dan Roh Kudusnya diberikan dalam diri kita sebagai jaminan dan menuntun perjalanan iman kita sampai akhir. Dulu kita bukan umat Allah dan terbuang jauh karena dosa-dosa kita. Tetapi sekarang kita adalah saudara bagi semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan gereja adalah rumah kita. Dan meski di dalamnya kita bisa mengalami pertentangan, tetapi di tempat ini kita bersekutu bersama untuk mengaku bahwa kita memiliki satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Dan juga kepada kita gerejanya, Tuhan memberikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka tahu bahwa Allah mengasihi mereka dan mereka berkenan di hadapan Allah karena mereka adalah milik Allah. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan waktu sejenak untuk kita bersama-sama bertobat dan mengaku bahwa kita tidak mungkin dapat menyucikan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu datang kepada Tuhan. Sekaligus kita bersyukur karena melalui sakramen baptisan air ini yang melambangkan keselamatan kita dan yang menyatakan kita sudah menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Mari kita berdoa.
Bapa, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengaku dan bertobat bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak mungkin bisa menyucikan hati kami. Kami tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Juru Selamat. Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, melalui karya-Mu di atas kayu salib, Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau mendamaikan kami kembali dengan Allah. Bersyukur juga untuk sakramen baptisan sebagai tanda bahwa kami sudah diselamatkan dan kami menjadi bagian dari keluarga Allah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.